warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabiola Elisa Yulistiani dengan NIM 2022-210076. Di sini saya akan membahas materi mata kuliah administrasi Pemda Pemdes kelas A dengan pembahasan bab 6 penataan daerah otonom. Istilah daerah dalam terminologi daerah otonom di Indonesia memunculkan dua penafsiran utama yang apabila tidak dipahami dengan benar oleh para pembuat kebijakan, maka hal tersebut akan memunculkan konflik. Daerah dalam penafsiran ini dipahami sebagai teritorial fisik berupa lahan, dataran, tanah dalam batas-batas fisik tertentu yang berada dalam wilayah kekuasaan tertentu. Penafsiran berikutnya tentang daerah otonom dipengaruhi oleh pendekatan yang lebih berorientasi pada orang. Daerah otonom dimaknai sebagai kumpulan orang yang secara satu kesatuan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Secara legal, formal tentang pengertian daerah otonom di Indonesia juga lebih mengacu pada orang bukannya teritorial. Hal tersebut muncul dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Ketika daerah otonom intinya dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berada dalam batas wilayah tertentu yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan aspirasi dan kehendak masyarakat setempat. Variabel penataan daerah. Meskipun terdapat ragam kompleksitas yang khas di setiap negara, umumnya penetapan batas daerah dibutuhkan karena beberapa hal. Smith 1985 mengungkapkan arti penting penetapan batas daerah tersebut sebagai penentuan pola spasial, kehidupan sosial dan ekonomi, rasa identitas politik, dan efisiensi pelayanan publik. Penentuan batas daerah dibutuhkan karena pada dasarnya batas daerah akan memengaruhi administrasi publik sehingga berpengaruh pula pada akhirnya pada pola spasial kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Persoalan penentuan batas dan besarnya daerah otonom merupakan hal yang krusial bagi efektivitas pemerintahan daerah. Norton 1994 mengungkapkan bahwa penataan batas ini berkaitan dengan efisiensi ekonomi dan efektivitas demokrasi. Selain mempertimbangkan dua hal tersebut, secara parsial dapat pula dipertimbangkan kombinasi di antara keduanya yang mempunyai arti penting untuk menciptakan stabilitas, fleksibilitas, dan daya tangkap pelayanan publik. Pertimbangan efisiensi ekonomi. Pertimbangan efisiensi ekonomi yang menjadi dasar bagi penentuan batas daerah meliputi beberapa hal. Pertama adalah perhitungan tentang biaya perjalanan dan komunikasi rendah, sehingga menyebabkan efisiensi dan baiknya pelayanan publik dan koordinasi pemerintahan. Kedua adalah sejauh mana pemerintah daerah mampu memenuhi kebutuhan finansial, tanah, dan sumber daya lainnya dari dalam daerah sendiri sehingga meminimalkan ketergantungan ekonomi dari susunan pemerintahan di atasnya atau bergantung pada daerah lainnya. Ketiga adalah minimalisasi biaya eksternalitas yang berasal dari daerah lainnya sehingga dapat menyebabkan biaya tambahan bagi suatu daerah. Empat adalah kemampuan melakukan fasilitasi, kolaborasi, dan koordinasi di antara berbagai jenis pelayanan yang diberikan dalam lembaga pelayanan yang ada. Kelima adalah kemampuan untuk menyesuaikan wilayah dengan lembaga-lembaga swasta, masyarakat, dan pemerintah beserta berbagai kepentingan terkait untuk memfasilitasi kerjasama dan koordinasi guna kepentingan bersama dan interdependensi antar lembaga tersebut. Pertimbangan efektivitas demokrasi. Pertimbangan selanjutnya adalah efektivitas demokrasi. Penetapan batas daerah otonom diharapkan mampu menjamin beberapa hal. Pertama, batas daerah yang tepat akan mampu mengeksplorasi dengan tepat tentang apa saja yang diinginkan oleh para pemilih. Yang kedua adalah batas daerah yang tepat akan menjamin keterwakilan yang adil bagi kaum minoritas. Ketiga adalah mudahnya aksesibilitas penduduk dalam memilih anggota dewan dan pejabat pemerintah daerah. Keempat adalah pemahaman publik terhadap sistem dan tujuan pemerintah daerah. Kelima adalah tentang kendali kekuasaan dan tanggung jawab yang mendukung pemerintah daerah untuk merespons kebutuhan penduduk setempat baik pada masa kini dan mendatang, serta memberikan pilihan-pilihan dalam penyediaan barang-barang publik. Catchment area.
Arti penting catchment area ini berkaitan dengan dibutuhkannya penentuan batas yang akurat dengan berorientasi pada administrasi yang berkualitas untuk menghadapi perubahan masyarakat dan kompleksitas layanan yang dibutuhkannya. Catchment area dalam administrasi publik berarti daya jangkau layanan yang bisa dilakukan oleh institusi pelayanan publik tertentu. Kegagalan dalam mencapai catchment area ini akan diikuti adanya kondisi catchment area, yakni sebuah kondisi yang menunjukkan rendahnya daya jangkau lembaga dan aparat pemerintah terhadap masyarakat. Indikator catchment dan catchment area. Catchment area, keamanan terjamin, lingkungan terkendali, birokrasi yang efektif, daya saing tinggi, pelayanan publik memuaskan. Sedangkan di catchment area, kriminalitas, kerusakan lingkungan, lambannya birokrasi, ekonomi biaya tinggi, rendahnya akses publik terhadap pelayanan. Sekian pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih.